Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi man sara ala nahjihi wa iktafa. Sahabatku, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar terdapat sebuah ayat yang disebut oleh para ulama, ini adalah ayat yang paling menakutkan bagi orang-orang yang saleh, bagi orang-orang yang berilmu. Ayat yang ke-65 dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi dan rasul sebelummu, jika engkau berbuat syirik sedikit saja kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua amalanmu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau kelak di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Bayangkan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk kekasihnya, untuk manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika nabi dan rasul yang paling dicintai oleh Allah saja Allah ancam dengan dihapuskan amalnya jika sedikit saja berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang derajatnya jauh di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita ini. Sehingga tidak heran para ulama mengatakan ini adalah ayat yang paling menjadikan orang-orang saleh ketakutan. Betapa tidak, ya. Jika Nabi saja diancam seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita? Inilah gambaran betapa menakutkannya dosa kesyirikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan adalah manakala kita menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik adalah lawan dari tauhid. Tauhid sendiri definisinya adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada kekhususan-kekhususan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Segenap ibadah kita, salat kita, sesembelihan kita, nazar yang kita lakukan, puasa, haji kita, ya, bahkan ibadah-ibadah hati, rasa takut kita, rasa takut dan rasa cinta dan pengagungan kita, ya, yang melazimkan ubudiyah, penghambaan, itu semuanya harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manakala seseorang takut tanpa alasan, tanpa sebab, dia takut kepada sesuatu selain Allah dengan rasa takut yang menjadikan dia menundukkan diri, menghinakan diri, menghambakan diri kepada selain Allah. Ini adalah rasa takut yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Kesyirikan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap pelaku kesyirikan, Allah akan menghapus segenap amal yang telah kita kerjakan. Dalam ayat yang lain, ayat yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan, ya. Dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Allah tidak akan ampuni jika pelakunya belum sempat bertobat semasa hidupnya. Allah tidak akan ampuni dosa ini. Namun Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mengampuni semua dosa di bawah dosa kesyirikan. Masih berkenan Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuninya. Itulah sebabnya Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, "Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas." Wahai Rabbku,
jadikanlah kota ini, kota Makkah ini negeri yang aman. Dan jauhkan aku Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasih Ar-Rahman, bapaknya dakwah tauhid, yang darinya lahirlah para nabi dan rasul. Beliau berdoa, jauhkan aku dan anak keturunanku dari penyembahan peribadatan kepada selainmu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ya, segala sesuatu yang diibadahi selainmu ya Allah, berhala ya, baik itu berupa orang-orang saleh yang telah mati, para nabi dan rasul, malaikat sekalipun ya, apalagi jin dan manusia biasa, apalagi pohon, apalagi bebatuan, apalagi hewan. Jika mereka disembah dan diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh itu adalah sesuatu yang menyesatkan, dan sungguh itu telah menyesatkan banyak manusia. Ini ungkapan Ibrahim alaihissalam dalam doanya yang diabadikan dalam Al-Quran. Jika Ibrahim saja, seorang nabi yang mulia, yang diangkat sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu takut terhadap dirinya dan terhadap keturunannya dari tertimpa fitnah kesyirikan, maka apakah pantas bagi kita untuk merasa aman dari kesyirikan? Maka wajib bagi kita untuk senantiasa mempelajari tentang tauhid, cabang-cabang tauhid secara mendasar, mendetail dan mendalam. Dan kita wajib juga mengetahui lawan dari tauhid tersebut, yaitu kesyirikan, secara mendetail, agar kita terhindar dari dosa yang terbesar ini. Demikian, semoga berikan faidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.